diberitahukan itu kan saksi habis itu pergi, posisi masih di rapat Ansor tadi? Di malam, ketika David pergi saya masih di Pancoran, kantor. Oh, masih di kantor. Ya, di Pancoran. Kemudian karena saya harus ada rapat, agendanya malam hari, kemudian saya geser ke Condet. Oke. Nah, baru. Kemudian ini kan saksi sudah tahu ini bahwasannya David ini agendanya anak David ini adalah ke Cipulir tempatnya Renjiro. Iya. Saksi dihubungi pertama kali tadi itu kan oleh wali kelas tadi Wali ya? kelas. Wali kelas di grup kelas ya? Di grup, ya. Di grup kelas. Di grup kelas. Bahasanya itu bagaimana pada saat itu di grup kelas? Bahasa yang disampaikan wali kelas ini? Oh, yang di grup kelas itu adalah saksi Rudi. Di grup, karena kelasnya beda. David itu di kelas B, Renjiro kelas D. Jadi grupnya juga beda. Nah, kemudian karena ada kejadian, Pak Rudi berinisiatif nyari tahu. Tolong dong siapa yang tahu nomor bapaknya David. ini di grup kelas, Di grup kelasnya Pak Rudi, ke kelasnya di grup Renjiro. kelasnya Pak di kelasnya D, Renjiro. kelas D. Bukan Delta. di kelas grupnya David ya? Bukan. Pak Rudi yang memberitahu itu di grup. Iya. Kemudian ada yang merespon di situ, Ibu Lydia namanya. Kontak aja ke wali kelas. Nanti saya tanyakan ke wali kelas. Wali kelasnya Pak Yohanes Wisnu. nah, wali kelas Renjiro ini ya berarti ya? Yohanes Wisnu itu wali kelasnya David. Wali kelasnya David. Iya, karena kan beda kelas, jadi saya infokan Iya. ini ke wali kelas yang Kemudian bersangkutan. setelah itu yang saksi tahunya dari mana? Artinya kan kalau itu grupnya Renjiro, saksi tidak tahu itu Tidak tahu. awalnya kan? Saksi tahunya dari mana? Ini? Dari Pak Rudi. Dia Pak Rudi yang berinisiatif cari tahu nomor saya di grup. Oh, di grup itu Ya, ada tapi yang kan tetap gak ada karena beda kelas. Iya. Kemudian ada salah satu yang merespon namanya Ibu Lydia. Saya teruskan ke wali kelasnya aja. Baru dari situ saya diinformasikan. Oke. Berarti saksi tahunya dari grup kelas David atau memang Pak Rudi yang Dari nelpon? Pak Yohanes Wisnu. Yang nelpon saudara saksi Iya. langsung? WA atau telepon? WA. WA. WA Bahasanya, dan telepon. Tapi telepon nggak sempat keangkat waktu itu. bahasanya bagaimana? Ini yang kami perlu tahu. David dipukuli untuk sekarang dibawa Pak Rudi ke rumah sakit untuk lebih detailnya. Silakan tanya Pak Rudi, nomornya ini. Bahasanya dipukuli pada saat itu? Iya. Bahasanya dipukuli. Iya. Tapi bagaimana kondisi diceritakan nggak Nggak, di grup nggak. itu? Tidak. Kemudian saksi kan juga dihubungi sama wali kelas ini, ya Iya. kan? Saksi nanyakan nggak pada saat itu? Bagaimana kronologis dipukulinya atau kondisinya? Tanya, tapi wali kelas juga nggak tahu karena dia langsung menuju ke rumah sakit juga. Tapi juga nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Setelah itu yang saksi lakukan apa? Langsung ke rumah sakit atau Langsung menghubungi ke rumah sakit. Pak Rudi tadi? Enggak. Ya sambil kontak Pak Rudi. Sambil kontak di jalan ya. Iya. Pada saat hubungi Pak Rudi itu, saksi menanyakan nggak ke Pak Rudi? Nanya, Bagaimana? tapi Pak Rudi, Bapak kesini aja, saya nggak bisa jelasin. Oh, jawaban beliau gitu. Iya, iya. Tidak detail bagaimana Tidak, kondisi, tidak. siapa yang mukuli tidak Tapi tahu. saya kan kerasa ini kayaknya bukan luka-luka yang biasa aja karena di situ ada omongan ini David nggak sadar. Maksudnya ada omongan yang ngomong Dari Pak siapa? Rudi, ini kondisinya nggak sadar, Bapak kesini aja. Bahasa Pak Rudi sampai ke saksi Iya, begitu. iya. Tapi penyebabnya tidak disampaikan pada saat itu. Ya nggak disampaikan. Tidak disampaikan. Pukuli gitu aja. Akhirnya saksi pergilah tadi ke Permata Hijau tadi. Iya. Itulah pertama kali tahu kondisi Davidnya seperti Iya. yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yang mulia tadi. Betul. Oke. Kemudian ini kan berjalannya waktu 2 hari di rumah sakit tadi sampai saksi mengatakan Pak Rudi ada memfoto ini loh mobil pelakunya. Bukan Pak Rudi yang foto, dari tim saya yang laporan ke Bukan Pak Polsek. Rudi itu? Bukan. Dari Bang Rustam. Dari Pak Rustam yang mengatakan inilah mobil pelakunya. Iya. Itu pertama kali saksi tahu pelaku terhadap anak saksi itu siapa? Saksi kapan tahunya? Saat laporan, karena saya minta info siapa namanya, kemudian baru dari situ ketahuan, oh namanya ini. Ya kapan itu? Tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 Tanggal kejadian 21 malam ya, sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu. 1 hari setelah kejadian berarti? Iya, 1 hari setelah kejadian. Itu infonya pada saat itu dari siapa saksi? Bisa? Dari Bang Rustam. Dari Bang Rustam? Iya.
Makanya Pak Rustamilah yang bikin LP. Ya. Ini dapat tahunya ini berarti pada saat sebelum bikin LP. Kurang tahu saya. Tidak tahu saksi. Kemudian infonya pada saat itu dari Pak Rustam ke saksi ini jangan sampai terputus ya. Maksudnya kita harus bisa menerangkan di pengadilan ini bagaimana cerita sesungguhnya awalnya. Pada satu info yang disampaikan Pak Rustam kepada saksi apa? Siapa pelakunya bisa disebutkan nggak? Bagaimana bahasanya pada saat itu? Waktu itu Bang Rustam bilang, ini saya sedang melakukan pemberkasan, kemudian saya sudah tahu namanya ini pelakunya, baru saya cari tahu pelaku ini, nama ini. Saya cari tahu, tapi dapatnya rata-rata dari medsos ya. Dari medsos tahu, yang kemudian medsosnya pada dihapus. Karena saat di Polsek Pesanggerahan ini pelaku masih pada pegang handphone. Iya maksud saya, pada saat itu Pak Rustam nyebut nama nggak siapa? Nama, Mario Dendi. Siapa? Mario Dendi? Ya. Satu saja namanya disebut? Atau ada yang lain? Dua, sama Sen. Sama Sen. Diceritakan nggak oleh Pak Rustam pada saat itu bagaimana kejadiannya ke saksi? Kan ini nama pelaku sudah ada nih, Mario Dendi, Ya. ada Sen. Kejadian pemukulannya bagaimana diceritakan nggak? Belum tahu. Taunya malam hari setelah Pak Rudi habis buat pemberkasan ya di Polsek. Baru dari situ tahu. Taunya dari siapa saksi? Dari Pak Rudi. Dari Pak Rudi juga? Ya. David sedang main ini di rumah. Kemudian ada yang datang, katanya yang datang Agnes. Mau ngebalikin kartu pelajar katanya gitu. Tapi akhirnya sampai kejadian itu, baru setelah itu saya baru dapat mau ceritanya itu fragmen-fragmennya ya pas bisa buka handphone itu. Handphone siapa? Handphone David. Handphone David. Itu Ya. kapan saksi? Tanggal berapa ya? Saya lupa tanggalnya, tetapi itu sekitar 2 minggu setelah David masuk itu, karena saya nggak tahu cara bukanya kan. Handphonenya apa saksi? Xiaomi, Xiaomi Poco. Izin majelis memperlihatkan apakah ini memang handphone yang memang saksi lihat? Sekaligus kaos itu ya. Ada kaos juga sekaligus. Ya. Ini handphonenya milik anak saudara ya. Kaosnya dipersiapkan sekalian. Celana juga ya, yang warna abu-abu. Ini ya, benar ya. Ini HP saudara, anak saudara ya. Baik. Si terdakwa ya, bisa lihat ini ya. Saudara lihat sini, betul ya. Ini HP-nya. Dan ini majelis mohon izin yang mulia, ini juga barang bukti. Oh iya, iya. Oh ini kaos anak. Kaos dan celana pendek yang dia pakai saat itu. Ya, yang itu kan ada celana yang abu-abu, betul ya. Ini fotokopi akta kelahiran ya. Ini fotokopi, belakangnya kakak, belakang kakak ya. Waktu itu saudara fotokopi sudah berikan, gitu ya. Ini disita ini atau? Ya disita juga. Fotokopi. Artinya kan ada disita, bukan berarti ya, cuma fotokopi ya, baik. Oh ya, baik ya. Udah. Izin melanjutkan majelis. Kemudian kan dari handphone tadi lah baru tahu potongan lengkapnya ceritanya ya. Yang saksi ceritakan tadi, saksi tahunya bagaimana kejadian itu dari melihat HP-nya
Si David, Iya. mana David, iya kan? Nah, pada saat itu yang saksi lihat dari HP-nya itu apa? Ceritanya bagaimana? Yang pertama kali saya lihat adalah obrolan sebelum kejadian. Itu dimulai sekitar pukul 15.50-an ya, jam 4 kurang. Itu ada obrolan nanya, Agnes nanya lagi di mana mau balikin kartu pelajar, karena kartu pelajarnya David kan ada di Agnes. Ini yang saksi lihat chat, Iya, WA, WA, namanya kontaknya Agnes. Agnes. Terus membalikan kartu pelajar, oke lanjut. Kemudian oleh David dijawab, aku lagi di rumah teman, kalau mau balikin di GoSend aja, kartu pelajarnya itu. Di Gosen. Di GoSend aja. Ya, terus Enggak, aku mau kirim langsung. Kemudian singkat cerita ada minta share location, kemudian tunggu, share location ini jam berapa ini? eh, Seingat saksi. Pada saat saksi ya lihat tersebut. sekitar jam Sore. Ya sore lah, jam 15-an gitu lah. Yang di Sherlock lokasi di mana? Lokasi rumahnya Renjiro, Lokasi yang di karena David sedang di situ di kan. situ. Oke, lanjut. Sedang di situ, kemudian ini udah ditolak itu, nggak usah kesini, kemudian tetap maksa, enggak, gua cuman mau ke situ, mau ini balikin kartu pelajar gitu kan, mau balikin kartu pelajar, terus kemudian terjadi eskalasi di situ karena ada pemaksaan harus ketemu. Baru di situ muncullah nama Dendi di situ. Ini gua Dendi Reng, mau ketemu sama lu. Ada chat Ada. gua Dendi Ren, Iya, tapi tapi kontaknya masih Handphonenya Agnes. Agnes, atas nama Iya, Agnes. iya. Terus tetap gak mau kan. Disitulah lalu ada ancaman mau nembak. Lu kalau batu gua teleponin Brimob gua lu. Ada nembak, ada mau manggil Brimob. Dan seperti itu. Sempat handphonenya David ini dipegang sama Renjiro juga. Renjiro pegang handphonenya David Iya. untuk membalaskan. Lu nggak usah kesini lah. Kemudian si Agnes bilang, ngapain saksi sih? tahu dari mana itu Renjiro yang pegang handphone David? Lah kan di situ ada, di screenshot, di obrolan itu kan ada. Ini gua Pagor, Oh gitu. ini gua Dendi. Jadi handphone dipakai bareng-bareng gitu kan. Lu nggak usah kesini lah, ngapain sih ke rumah orang? Udah ditolak kayak gitu. Terus eskalasinya makin naik. Akhirnya ancaman-ancaman yang melalui voice note juga semakin banyak. Hingga akhirnya David nemuin. Tunggu saksi. Ini biar jelas ya. Saksi mengatakan ancaman-ancaman. Iya. Berarti di pasal. Ancaman ini bagaimana bahasanya? Ancaman Gua tembak. Jangan takut, nggak bakal gua tembak. Jangan Lu, takut, nggak bakal gua tembak. Kalau lu batu kayak gini, gua teleponin Brimob gua lu. Brimob gua. Punya Brimob. Itu yang saksi maksud seperti ancaman-ancaman Iya. tadi. Tapi masih atas nama Agnes. Handphonenya ya. Handphonenya Tapi atas itu nama- sudah kan beda kalau si Agnes sama David itu LO kamu. Kalau yang pas Denny ini lu LU. Kan kelihatan tuh di situ. Ada perbedaan. Ini handphone dipakai untuk mancing biar si David ini keluar. Oke, ini yang saksi lihat dari chat itu. Ya. Kan dari sore. Akhir chatnya itu Saya boleh kira-kira- buka catatan nggak? Karena Boleh, saya boleh. rekap. Boleh. Saya rekap. Di chat itu screenshotnya sudah ada di JPU. Saya catat detail bagaimana eskalasi itu terjadi. Nah, tanggal 20 kontak pertama itu di handphone
pada pukul 15.57 yang mulia. Itu chat pertama. Chat pertama. Bahasanya apa chat pertamanya? Ini hanya saya rekap, nanti lebih detailnya mungkin di Iya. JPU. Jadi rekapan yang saya catat adalah satu kali David di ngasih tahu kartunya dititipin aja ke temennya. Jadi dia maksa harus balikin kartu gitu loh. Urgensinya apa saya kurang tahu, tapi kenapa harus pakai kartu ini? Ya, saudara sampaikan aja, Ya. nanti biar kami yang menilai. Ya. Kemudian sempat juga dikasih tahu sampai 5 kali di gosen aja karena baru di tempat temen. Kemudian 2 kali dikasih tahu titipin aja ke security. Nanti security-nya ditelepon biar diantar ke pemilik rumah karena kompleknya kan one gate gitu kan. Kemudian 10 kali dia dipaksa untuk turun dan keluar untuk ketemu. Kemudian ada pengancaman kalau nggak turun gue yang naik nih. Kemudian ada 1 kali pengancaman lagi kalau nggak turun gue telepon brimob gue. Kemudian 1 kali dipaksa untuk turun sendiri. Kemudian 1 kali dibohongi, dia bilang datang sama tantenya, disuruh untuk foto tantenya tapi nggak dibalas, membuktikan bener nih sama tante apa enggak gitu. Terus 1 kali bilang kalau mereka datang pakai Camry dan di chat itu ada bahwa di Renjiro jawab apaan lu pakai Rubicon gitu. Kontak terakhir pukul 19.18. 19.18. 18. Itu kontak terakhirnya. Kontak terakhir. Itu kontak terakhirnya apa bahasanya? Saya kurang tahu ya, mungkin bisa dicek. Tidak ingat ya. Tidak ingat. Kemudian saksi pada saat itu kan itu baru tahunya pada saat lihat HP bagaimana Ya. kejadian itu. Yang saya tanyakan lagi, pada saat terjadinya kan tadi dari Pak Rustam pelakunya disebutlah terdakwa 1 Mario Dandi dan Sen. Pada saat itu tidak ada bagaimana kronis dipukul apanya kan saksi tidak mau melihat video ini yang beredar ya kan? Itu tidak ada diceritakan ke saksi? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada bagaimana sama sekali Diceritakan hanya ketika video itu viral, David diinjak-injak, ditendangin. Bukan cuma 2 kali, karena awalnya kan yang press conference dari Polres Jaksel itu kan dipukul 2 kali bagian perut. Tapi dari video itu kemudian banyak yang menginformasikan nggak ada pukulan di perut, semua di kepala, ada pukulan, tendangan sama injak. Yang menginfokan ke saksi siapa? Banyak. Salah satunya ya Bang Rustam. Pak Rustam tadi Iya. ya. Cuma Pak Rustam tahu dari mana saksi tidak tahu. Mungkin dia lihat ya. Oke. Izin saya lanjutkan yang mulia. Saudara saksi tadi menerangkan bahwa saudara membaca chattingan ya, chattingan antara si Agnes dengan anak saudara si David ya. Saudara apakah masih punya catatan terkait percakapan pada tanggal 30 Januari 2023? Tadi saksi cuma mencatat direkap aja ya. Itu pas hari H ya, tanggal Hari H. 20 ya. Tapi kalau ditetapkan penuntut umum ada? Yang lain-lain ya saya sempat lihat-lihat juga, tetapi kan tidak terlalu Tidak. ini ya. Wah, memang ada beberapa kali pelaku juga pernah nelpon, isinya saya kurang paham. Tanggal 30 Januari, nelpon sekitar jam 2 pagi ya. 30 Januari itu dari mana? Dari Dendi ke David. David. Ya. Saudara masih Saya nggak tahu isinya apa. Tetapi setelah itu ada obrolan David sama Agnes yang menyatakan bahwa David diancam mau ditembak. Jadi David cerita sama Agnes, pacar lu nelponin gua jam 2 pagi. Mohon izin untuk mengingatkan, mungkin pernah baca saksi ya. Iya. Jadi ada percakapan sekitar pukul 05 ya, 05.06. Ini WhatsApp-nya dari
dari David ini dengan Agnes. Ada pesannya begini, ini cowok lu kenapa nelponin gua udah jam 2, hahaha. Dikirim screenshot panggilan atas nama Mario Dandi. Kemudian dilanjutkan, kalau lu dimarahin Dandi, bilang aja Agnes yang salah. Ini dari si Agnes kepada si David. Kemudian Pernah baca ya? Pernah baca? Pernah baca? Enggak sih Dendi enggak bakal marahin lu. Ini dari Agnes lagi. Paling cuman ditanya-tanya aja. Tapi jawab ya kalau semua ini kesalahan gue. Ini masih Agnes nih. Selanjutnya bilang aja sekalian dari David, lu cerita semua tentang kita yang tanggal 17. Nah ini percakapan ini apakah saudara pernah mendapat cerita dari si David misalnya 17? Saya lihat itu obrolan itu lihat, tapi saya kan nggak tahu konteksnya apa. Kemudian ketika sidang Agnes baru saya tahu konteksnya seperti ini. Jadi saat itu saksi tidak tahu konteksnya apa. Cuma Ya, saksi saya baca tapi saya tidak tahu yang mulia. konteksnya. Baru tahunya setelah ada Sidang minutasi sidang Agnes. Kemudian ada satu lagi chat dari Agnes Manda gitu, ngerti nggak? Apa? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Ini WA yang dari si David ke Agnes juga ada ini. Gue aja diancam mau ditembak aja nggak cerita apa-apa. Ini saudara baca Iya, gitu? memang diancam mau ditembak. Tapi yang ancaman dari Mario sendiri bisa dilihat nggak? Sempat lihat? Iya ada di chat yang tanggal 20 kalau dibaca yang mulia bisa di situ ada. Antara Nelponin dari Brimob ya. Oke. Dendi pakai handphonenya Agnes, nomornya Agnes ke David ada yang tanggal 20. Saya Pilih Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.